Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia traveling dan dunia kuliner. Travelers, staycation kadang-kadang nggak perlu jauh-jauh dari Jakarta juga. Apalagi kalau waktunya sempit, liburnya nggak banyak, atau memang ingin menikmati Jakarta yang lagi nggak macet saat weekend. Nah, untuk staycation kali ini saya ingin mengajak travelers santai-santai, relax-relax di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. For your information ya travelers, bagi travelers yang mungkin belum tahu, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ini merupakan salah satu penginapan bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Bapak Soekarno. Juga merupakan hotel pertama di Indonesia yang dibangun dengan standar internasional. Hotel ini diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno tepatnya tanggal 5 Agustus 1962. Dan sampai dengan saat ini, Hotel Indonesia Kempinski telah menjadi landmark bersejarah kebanggaan nasional. Posisinya juga strategis banget, dekat dengan Bundaran HI, persis di depannya. Dikelilingi oleh beberapa pusat perbelanjaan terkenal, bahkan punya akses langsung ke Mall Grand Indonesia. Mau ke Plaza Indonesia juga tinggal nyebrang. Ke pasar Tanah Abang ya cuma berapa menit lah. Makanya karena nilai sejarahnya ya travelers, jadinya hotel ini masuk kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan. Jadi ketika hotel ini direnovasi, maka syaratnya adalah mempertahankan tampilan aslinya. Jadi kalau kita lihat sih tampilan eksteriornya sekarang sama dengan ketika pertama kali dibangun ya, gak berubah. Yang berbeda adalah interior di dalam yang lebih modern dan kekinian. Akses ke halte MRT atau ke halte bus Transjakarta ini juga dekat, gampang. Jadi kemana-mana nggak ingin bawa mobil bisa naik dua moda transportasi ini. Nah sekarang travelers ikuti saya ya menikmati pengalaman staycation di Hotel Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah sekarang saya sudah masuk ke area hotel dan langsung menuju area drop off. Ada pemeriksaan X-ray dan pemeriksaan oleh security dulu ya. Jadi habis itu saya langsung masuk ke lobi. Oh ya travelers, parkir mobil bisa di area parkir depan hotel atau bisa langsung ke area parkir gedung yang menyatu dengan area parkir Mall Grand Indonesia. Nah ini lobinya ya travelers, lobinya sih nggak terlalu gede. Terus banyak pilar-pilar gede yang agak membuat pandangan kita terhalang ke seluruh lobi. Tapi kesan mewahnya dapat banget, terutama karena hotel ini menggunakan keramik gelantan dan pilar yang berwarna hitam. Terus dikombinasikan dengan chandelier dan beberapa lampu dengan cahaya keemasan. Jadi mewah. Ada beberapa sofa di tengah untuk duduk-duduk sambil menunggu proses check-in. Atau kalau mau ngobrol-ngobrol juga duduk bisa di kursi-kursi yang cakep yang terdapat di bagian dinding kacanya. Karena saya sudah reservasi jadi proses check-in gak terlalu lama ya travelers. Dan saya menerima kunci. Kemudian saya langsung menuju kamar melewati lift. Kali ini saya menginap di kamar Grand Deluxe. Jadi kamar ini langsung menghadap ke Tugu Bundaran HI dan juga kita bisa melihat hiruk pikuk di depan Jalan Tamrin. Saya sih udah ngebayangin lah gimana serunya view yang ada di kamar ini. Koridor menuju kamar melewati dinding kaca menghadap ke area Grand Indonesia Mall. Ini posisi depan pintu kamar saya ya travelers. Dan tentu saja anak saya sih udah seneng banget hotelnya dekat mall karena bisa cari makanan yang enak di mall. Pertama masuk kamar saya langsung terkesan dengan ukuran kamarnya yang gede, sekitar 64 meter persegi. Kesannya luas dan lega. Kamarnya didominasi warna-warna soft dengan lantai berkarpet krem dan ungu. Saking luasnya kamar ini diisi dengan sofa 3-seater lengkap dengan lemari pajangan dan pernak-perniknya. Kesannya sih jadi seperti living room gitu ya travelers, tapi nggak ada sekat antara living room dan bedroomnya. Tempat tidurnya ukuran king size dengan model klasik. Bantal dan kasurnya juga empuk. Dengan ukuran tempat tidur yang king size ini, saya bisa tidur begitu nyenyak ya. Di depan tempat tidur ada bench dengan warna yang senada dinding. Saya sih juga suka dengan lapisan softboard di bagian headboard tempat tidur. Ini memberi kesan berbeda dengan bagian dinding-dinding lainnya di kamar. Di sebelah kiri kanan bed ada nakas dengan lampu tidur dengan warna krem ungu, juga ada lampu baca.
Karena saya kalau tidur kan suka baca, buka-buka laptop tapi matiin lampu. Jadi lampu baca ini sangat membantu saya ketika beraktivitas di kamar. Di sudut dekat jendela ada meja kerja, dan uniknya meja kerja ini terbuat dari kaca dengan bentuk lengkungan yang cakep. Lengkap dengan lampu kerja, ada colokan juga untuk ngecat. Lagi-lagi kamar ini kesannya homey banget ya menurut saya, karena ada pajangan-pajangan unik di dinding kaca sebelahnya. Terus kamar ini juga dilengkapi dengan TV layar datar 52 inch. Channelnya juga banyak, ada channel TV lokal maupun internasional. Koneksi internet nggak masalah, mau browsing, mau kerja menggunakan internet lancar jaya. Lanjut cek-cek room amenities-nya ya traveler. Room amenities-nya juga lengkap, ada kopi, gula, teh, ada cafe member juga lengkap dengan kopi kapsulnya. Nah, di sini disediakan juga minibar tapi berbayar ya travelers, termasuk aneka camilan, juga ada minuman yang ada di mini fridge ini juga berbayar. Nah, mengenai harganya bisa dilihat di sini ya travelers. Peralatan minum juga lengkap, cangkir, gelas wine dan lain-lain tersedia di dalam laci. Salah satu bagian yang paling saya suka dari kamar ini adalah jendela kacanya punya view ke Bundaran HI. Dari kamar kita bisa melihat kesibukan di sekitar Jalanan Tamrin. Juga terlihat ikon kota Jakarta berupa Tugu Selamat Datang yang berdiri tegak di tengah kolam. Duduk-duduk sambil melihat view kota ini rasanya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Sambil ngeteh-ngeteh sore, melihat senja, melihat pemandangan kota Jakarta. Ini rasanya menjadi sensasi yang menyenangkan ya. Oh ya travelers, lemarinya dari depan ya, dekat pintu masuk. Jadi ketika kita pertama masuk ke kamar, ada satu ruangan, kita temui pertama adalah lemari. Nah, lemari ini isinya peralatan standar hotel ya. Mulai dari safe deposit box, ada wardrobe, beserta laci-lacinya juga yang banyak. Juga ada pembersih sepatu, ada juga slippery. Slipperynya dikemas bagus dengan kain tila putih. Nah, kalau mau laundry, untuk laundry bisa dilihat di sini rate-nya ya travelers. Lumayan premium sih harganya. Saya cobain fase laundry-nya ya travelers, pas dikembaliin, dikemas rapi dalam box batik yang unik, cakep. Sekarang kita lanjut ke kamar mandi ya travelers. Kamar mandi juga menjadi bagian yang paling berkesan buat saya, terutama pada bagian bathtubnya yang berbentuk oval. Nah, bathtubnya ini juga terlihat mewah. Bukan hanya materinya juga sih yang menarik, tapi view-nya juga luar biasa travelers. Gimana enggak? Ini kita bisa sambil berendam di bathtub, kita bisa menikmati city view berupa pemandangan di Bundaran HI, dan juga ada kembali monumen Selamat Datang. Juga ada stasiun MRT. Nah, dari sini dapat terlihat jelas ya traveler semua pemandangan di sekitar Bundaran HI. Kalau mau lebih privacy, misalnya traveler ingin mandi, meskipun memang sebenarnya nggak akan terlihat dari luar juga, tapi kalau mau lebih privacy, tirai jendelanya bisa ditutup ya travelers. Kamar mandinya juga lega banget, mewah dengan separate toilet. Ada dua wastafel terpisah berupa double sink. Juga ada lampu-lampu berwarna gold di sisi cerminnya. Selain bathtub, juga ada shower room dengan tipe rainfall dan tipe semprot. Air panas dan dingin lancar, nggak ada masalah. Toiletries-nya juga lengkap travelers, mulai dari shower gel, ada shampoo, conditioner, juga shower cap, ada sikat gigi dan lain-lain, dikemas dalam kemasan kertas. WC-nya juga serba elektrik travelers, saat mendekat otomatis cover WC langsung terbuka. Untuk flushing juga tinggal pencet tombol di panel. Overall saya suka dengan kamar ini yang lega, luas, mewah, dan kemudian cakep. Saya nyaman selama berada di sini. Juga tidur saya menyenangkan, tidak ada gangguan meskipun di depan jalan raya, tapi tidak ribut sama sekali. Sekarang pagi-pagi saya mau breakfast dulu di Signature Resto. Lokasinya di lantai dasar satu level dengan lobby. Breakfast disediakan mulai dari jam 6 pagi sampai jam setengah 11 siang. Penyajian menunya juga prasmanan. Suasana resto kalau pagi masih belum terlalu banyak tamu traveler, jadi saya cukup leluasa melihat menu-menu yang ditawarkan. Kalau saya lihat sih menu yang ditawarkan sangat variatif, mulai dari menu Indonesia, Western, Asia, dan makanan tradisional Indonesia. Masuk ke area resto, kita juga disuguhi dengan beberapa karya seni dan fotografi yang dipajang, dan ini mengingatkan kita tentang sejarah hotel Indonesia. Restonya juga lega, nggak terlalu dempet-dempetan,
Dan kemudian kursi-kursi dari kayunya ini juga masih merefleksikan kejayaan hotel ini pada zamannya. Mau duduk di dalam atau menikmati suasana outdoor bisa juga. Kalau butuh ruang private juga tersedia di sini. Konsepnya juga open kitchen, jadi kita bisa lihat langsung pengolahan makanannya lewat dinding kaca supaya lebih higienis dong. Nah, yang menarik juga piring makannya juga disimpan di box sterilisasi, jadi higienis. Oh ya travelers, ternyata Kempinski Jakarta ini punya signature dish yang udah dari zaman dulu sampai sekarang terkenal. Dan signature dish mereka ini berupa semangkok bubur ayam. Jadi ceritanya katanya zaman dulu kala di hotel ini ada klub yang hits dan happening banget. Namanya Nirwana Sky Club. Dan udah kebiasaan orang-orang yang baru pulang dari klub pasti mereka lapar dong, terus cari makan. Nah kebetulan di sekitar Hotel Indonesia saat itu ada tukang bubur yang selalu rame. Nongkrong-nongkrong lah mereka di sana sambil makan bubur ayam itu. Nah lama-kelamaan bubur ayam itu terkenal dengan bubur ayam HI. Bubur ayam HI itu terkenal sampai dibuatkan stasiun khusus untuk bubur ayam ini di Hotel Kempinski. Ini dia tampilan bubur ayamnya yang terkenal itu. Saya sih ngeliat menu-menu yang ditawarkan rasanya udah ngiler ya, kelihatan enak-enak. Sekarang kita lihat yuk apa aja menu yang disajikan. Kita mulai dari menu Asia ya. Nah ini noodle stationnya dengan berbagai kondimen. Travelers harus cobain baksonya ya, enak banget. Di sebelahnya ada aneka sambal, juga di sebelahnya lagi ada nasi Hainan. Ini juga travelers wajib coba ya. Pilihan karbo lainnya ada nasi goreng, mie goreng, nasi putih. Untuk nasi putihnya bisa ditemani lauk dengan steam fish dan mixed vegetable. Nah untuk karbo lain juga ada kue tiaw goreng. Ada pilihan aneka dimsum yang enak-enak. Saya suka dengan siomainya yang lembu dan gurih. Dan ayamnya kerasa banget. Ada menu Jepang juga. Ada aneka sushi, chicken katsu. Kemudian ada juga tempura. Ada yasai hame, oden, miso soup. Sushinya juga istimewa, isinya mantap. Nih saya cobain ya, lihat sendiri. Indonesia foodnya juga macam-macam travelers, banyak pilihan. Mulai dari gado-gado, ini disajikan dengan tampahnya juga dengan sambal kacangnya. Juga ada soto daging dengan kuah gurihnya. Ada lontong lengkap dengan sayur nangka, gulai ayam, ada udang tauco. Nah untuk lontong ini juga jadi favorit saya travelers, banyak banget favorit saya di sini. Ada selat Solo juga, jarang-jarang loh ada menu breakfast hotel menampilkan selat Solo. Juga ada beberapa makanan lain yang mewakili beberapa daerah. Seperti dilihat di daging tinoransa, ada tumis pare, ada seafood woku, ini ala Manado. Ada juga ayam lado hijau, ada gulai labu dari Padang, juga gulai krecek dari Jogja. Terus ada juga pilihan aneka sate ayam, sate marangi lengkap dengan saus kacangnya. Pokoknya pilihan menu Indonesianya bineka tunggal ika banget deh. Untuk menu westernnya juga macam-macam travelers. Ada aneka sosis, juga beef meatloaf. Untuk menu Belanda juga ada seperti ini nih. Ada grilled pineapple, juga ada egg florentina. Ini berupa poached dengan bayam disajikan dengan oat bread toast. Ada bubur gandum dan baked bean. Ini macam-macam western foodnya. Saya sih nggak hafal-hafal namanya ya travelers. Ada aneka keju dan pilihan cold foodnya. Mau yang sehat-sehat ada aneka salad mulai dari salad sayur sampai salad buah. Juga ada aneka susu dan sereal. Kemudian ada juga biji-bijian. Ini pilihan aneka puding, aneka yogurt dan juga cocktail. Pilihan bread and pastry-nya juga banyak travelers. Enak-enak juga rasanya. Mau yang savory atau yang sweet sama enaknya. Kan Hotel Kempinski ini juga terkenal dengan pastrinya yang enak ya travelers. Nah pilihan roti-roti gandum juga macam-macam. Ini kalau mau hidup sehat ya. Pilihan madunya juga macam-macam. Bahkan sarang madunya sekalian disajikan di meja display. Jadi bisa sambil ambil madu langsung dari sarangnya. Gak usah repot-repot ngambilnya karena udah disajikan di mangkuk kecil. Ada pancake juga bisa buat anak-anak. Untuk toppingnya ada pilihan variasi jam, selai, juga macam-macam. Bagi penggemar es krim, juga penggemar gelato pasti terpuaskan dong di sini. Saya sih puas banget ya bisa breakfast di sini, sampai bingung milih apa. Tapi karena saya nginepnya di sini 2 hari, jadi saya bisa cobain tiap menunya bergantian setiap hari. Sekarang saya menuju Kids Club.
Kids Club-nya berada di dalam resto ya Travelers, mungkin dikondisikan supaya anak-anak bisa aktivitas di sini sambil parents-nya breakfast dan juga bisa saling jaga. Bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ada waktu istirahat juga ya 2 kali pada jam-jam tertentu. Kids Club-nya lumayan bagus ya, dibuat serius dan peralatannya menggunakan brand Early Learning Center. Pasti Travelers yang punya anak-anak tahulah bagaimana kualitas brand ini. Di sini anak-anak bisa menggunakan energinya untuk bermain, juga berlatih motorik, berlatih sensorik. Bisa manjat, main game, baca, belajar bentuk, nyusun balok, main perosotan, atau aktivitas lainnya. Karena saya sudah makan banyak, saya ingin buang sebagian kalorinya. Jadi sekarang kita lanjut ke kolam renang ya Travelers. Pool dan spa ada di lantai 17 dan dari kamar harus ganti lift menuju kolam renang. Kolam renangnya sih lumayan gede. Jadi cukuplah untuk buang kalori dengan renang beberapa putaran di sini. Juga untuk anak-anak bisa main air di sini. Kolam renang untuk dewasa dan kolam anak juga dibuat terpisah. Sebenarnya sih kolam renang ini punya view yang bagus ya Traveler. Bisa lihat city view, tapi karena temboknya lumayan tinggi, jadi nggak bisa dimanfaatkan sebagai infinity pool. Saat saya ke pool sekitar jam 3-an, cuacanya nggak panas, jadi bisa lah renang-renang di sini karena banyak tanaman hijau juga di sekitarnya. Ada juga kolam jacuzzi outdoor. Anak-anak suka berenang di sini sambil menikmati sensasi gelembung-gelembung busa dari dasar kolam. Ada pool brewing juga untuk mau pesan makan atau minum. Sitting area juga cukup banyak yang bisa dimanfaatkan juga sebagai rooftop bar pada malam hari. Nah, ini suasana pool ya menjelang senja, dimana lampu-lampunya udah dinyalain, kesannya romantis, cakep. Juga city light udah mulai nyala. View-nya cakep pada sore hari. Nah, memang keuntungan menginap di sini ya Travelers, bisa dapat suasana kota Jakarta pada sore hari seperti ini. Cakep, romantis. Habis renang, saya lanjut gym, tinggal melangkah ke sebelahnya. Karena fitness center dan poolnya ini satu lantai juga. Fitness centernya juga cukup gede dengan peralatan lengkap. Sambil nge-gym, ini bisa kita lihat pemandangan kota atau view ke kolam renang. Mau latihan kardio atau latihan beban, semua peralatannya lengkap di sini. Dan peralatannya juga menggunakan brand Technogym yang sudah terkenal. Di sini juga disediakan air mineral botolan, ada handuk juga, ada infused water juga. Untuk jacuzzi dan whirlpool indoornya ada di sebelah fitness centernya. Kedua kolam yang tersedia, jadi Travelers bisa santai-santai di sini sambil menikmati sensasi pijitan-pijitan melalui gelembung-gelembung air dari dalam jacuzzi dan whirlpoolnya. Juga disediakan shower room, ruang bilas dengan tipe rainfall. Juga untuk ruang gantinya dilengkapi dengan loker-loker yang cukup banyak. Capek-capek, pegel-pegel, mau massage dan spa juga tersedia di lantai yang sama. Nah, ini ruangannya Travelers untuk spa dan untuk massage. Silakan dinikmati. Nah, Travelers, kalau mau ke Mall Grand Indonesia nggak perlu repot, nggak perlu keluar hotel karena ada akses langsung ke mall dari lantai dasar hotel. Jadi kalau mau cari makan atau sekedar shopping-shopping bisa langsung meluncur ke Mall Grand Indonesia melalui lobby. Atau kalau sore-sore mau ngopi-ngopi atau ngeteh bahkan nge-wine, di lantai dasar juga terdapat lounge. Di sini bisa santai-santai atau ngobrol-ngobrol dengan tamu yang berkunjung ke hotel. Kalau Travelers ingin melihat atau mengetahui lebih jauh tentang sejarah hotel ini, Travelers bisa menuju ke lobby. Di bagian yang paling ujung, naik tangga kita bisa melihat display tentang sejarah hotel ini. Di situ diceritakan bagaimana hotel ini berdiri. Rasanya sih udah semua ya Travelers saya ceritain. Gimana Travelers? Menarik kan staycation di Hotel Indonesia Kempinski? Fasilitasnya lengkap dan kemudian view-nya bagus, makanannya enak, tidurnya juga nyaman. Kalau hari Minggu pagi dari hotel bisa langsung mengikuti suasana Car Free Day
di sepanjang jalan Tamrin. Serulah. Sekarang sekian dulu ya travelers, saya mau pamit dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam sehat dan sampai ketemu lagi.